Halo pemirsa, kita berjumpa di Tentang Sukabumi. Berbagai macam informasi menarik di wilayah Sukabumi, semuanya akan kita bahas di sini. Pemirsa, Tentang Sukabumi kali ini, saya akan berikan informasi terkait tentang bagaimana persiapan dan kesiapan dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kira-kira apa saja yang sudah mereka siapkan sejauh ini? Kalau berbicara persiapan pengawasan, justru mungkin saat ini bukan lagi berbicara persiapan, tapi sudah running melaksanakan pengawasan. Salah satu contohnya kemarin-kemarin mungkin baru ditutup untuk pendaftaran calon perseorangan, dan kita pun itu sudah melakukan pengawasan secara intens sampai terakhir dilanjut dengan proses pengawasan pembentukan jajaran ad hoc KPU, yaitu PPK tingkat kecamatan yang mungkin malam ini akan ada pengumuman, dan itu pun kita sudah intens melakukan pengawasan. Lanjut mungkin sekarang sedang melaksanakan proses pengawasan untuk pembentukan PPS, itu ya tingkat desa. Jadi kalau berkaitan dengan persiapan, ya mungkin saat ini bukan lagi berbicara persiapan, tapi kita sudah running melaksanakan proses pengawasan dari awal. Tapi kalaupun berbicara masalah strategi yang itu sudah kami persiapkan juga, strategi untuk melaksanakan proses pengawasan ke depan. Intinya sebetulnya saat ini sebelum masuk kepada proses pengawasan, kita itu diwajibkan dalam melakukan proses pencegahan terlebih dahulu, karena mungkin hari ini jargonnya adalah cegah awasi tindak. Jadi sebelum melakukan proses pengawasan, kita harus melakukan proses pencegahan, dan itu sudah kami lakukan. Dan kebetulan saya di bagian divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Kalau bentuk pencegahan yang kita lakukan seperti salah satunya kita melayangkan surat himbauan kepada KPU, dari mulai himbauan berkaitan dengan tahapan pencalonan perseorangan, himbauan berkenaan dengan pembentukan BPK dan PPS, dan mungkin himbauan-himbauan lain yang mungkin akan kami sampaikan nanti kalau berkenaan dengan pencegahan bentuknya surat himbauan. Mungkin ada pencegahan lain seperti mungkin nanti akan ada proses pelaksanaan sosialisasi pengawasan dan lain sebagainya, itu bagian daripada pencegahan. Jadi intinya untuk saat ini Bawaslu pertama terlebih dahulu memprioritaskan pencegahan. Setelah proses pencegahan maka barulah dilakukan proses pengawasan gitu. Dan ketika nantinya dalam proses pengawasan ada temuan ataupun nanti ada laporan, maka dilakukan nanti proses penindakan pelanggaran. Makanya cegah, awasi dan tindak, itulah yang menjadi prinsip kami saat ini dalam melakukan proses kerja pengawasan untuk pengawalan pilkada di Kabupaten Sukabumi. Pemirsa, tahun 2024 kembali menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia dengan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak. Setiap 5 tahun sekali, pesta demokrasi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerah, tetapi juga mencerminkan kematangan berdemokrasi bangsa kita. Di tengah gegap gempita kampanye dan antusiasme masyarakat, muncul tantangan dan dinamika baru yang perlu diwaspadai. Lantas, apa yang menjadi skala prioritas Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahun 2024 ini? Saya kira kalaupun dipertanyakan berkenaan apa yang menjadi prioritas, sebetulnya semua pun dijadikan prioritas. Dalam artian kami akan mengoptimalkan seluruh proses kerja pengawasan, dari mulai pencegahannya, dari mulai pengawasannya, dari mulai penindakannya. Tapi ya paling tidak mungkin yang menjadi pembeda adalah dengan saat ini gitu, dengan adanya proses penyelesaian sengketa cepat, yang mana itu harus dipahami. Jadi sebelum masuk ke ranah penanganan pelanggaran, tapi nanti ketika misalkan itu hanya sebatas sengketa, itu penyelesaian sengketa bisa dilakukan. Itu mungkin yang menjadi salah satu pembeda, karena ada aturan seperti itu gitu ya, berkaitan dengan penyelesaian sengketa, mau itu sengketa utamanya sengketa proses ya, bukan sengketa hasil. Tapi jadi intinya kalau dikatakan berbicara masalah prioritas, ya semua kami akan prioritaskan, tidak ada satu hal yang diprioritaskan ya, walaupun sebetulnya semuanya berimbas. Berimbasnya begini, kalau misalkan dimaksimalkannya proses pencegahan, tapi nantinya akan sedikitlah mendapatkan sebuah temuan
kan gitu, tidak ada teman. Nah, ketika misalkan Bawaslu tidak mendapatkan temuan, tidak adanya laporan, justru itu ada dampak negatif juga, seolah Bawaslu tidak melakukan kerjanya karena sama sekali tidak ada laporan. Kalau dioptimalkan proses penindakan pelanggaran, banyak laporan, banyak temuan, berarti proses pencegahan dan pengawasan yang kurang optimal. Sebetulnya itulah, makanya kenapa saya sampaikan bahwa kita itu akan mengoptimalkan seluruh dari mulai proses pencegahannya, proses pengawasannya, dan proses penanganan pelanggarannya. Menghadapi Pilkada 2024, kita tidak hanya menyambut momen penting bagi demokrasi lokal, tetapi juga merefleksikan pengalaman dari pemilu dan pilpres sebelumnya. Pelajaran berharga dari masa lalu memberi kita panduan dalam mengantisipasi dan mencegah berbagai potensi tindak pelanggaran yang mungkin terjadi. Kali ini, apa saja poin-poin khusus yang menjadi perhatian Bawaslu? Kalau mengevaluasi ya, biasanya yang marak terjadi pelanggaran saat pilkada itu dari segi netralitas. Mau itu netralitas kepala desa atau netralitas ASN. Seperti tahun 2020 lah, kebetulan saya masih di staf kesekretariatan dan saya juga masuk jajaran Gakumdu pada waktu itu. Jadi intinya Gakumdu menangani proses pelanggaran itu banyaknya itu berkenaan dengan netralitas. Itu kepala desa ataupun netralitas ASN gitu, dan tidak menutup kemungkinan saat ini pun ya itu pasti marak terjadi gitu ya, walaupun kita akan kami optimalkan proses pencegahannya. Kalau potensi pelanggaran, saya kira semua pelanggaran pemilu itu berpotensi gitu, mau itu pelanggaran administratif ataupun pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran pidana pemilu gitu ya. Nah, dan ini mungkin sebetulnya ada yang perlu dipahami bersama oleh seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi adalah dari segi subjek hukum pelanggaran money politik. Kalau di Undang-Undang Pemilu, money politik itu yang melanggar, yang dijadikan subjek hukumnya adalah pertama pelaksana kampanye, tim kampanye, dan juga calon. Kalau sekarang objeknya adalah setiap orang. Jadi penerima dan pemberi gitu. Kalau di undang-undang pilkada kan sekarang undang-undangnya sudah memakai undang-undang 10 bukan lagi undang-undang 7. Nah, perbedaannya itu. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat. Jadi intinya jangan sampai kami menemukan adanya pembagian uang karena itu semua yang akan dijadikan sebagai ya katakan objek hukum terlapornya ataupun penemunya. Beda dengan kemarin. Kalau kemarin yang memberikannya itu bukan tim kampanye yang ada di struktur KPU, yang di SK oleh KPU, maka dia tidak akan terjerat dengan hukum pidana pemilu. Jadi khusus yang terjerat hukum pidana pemilu itu hanya tim kampanye yang mana ketika dia memberikan uang secara langsung kepada calon pemilih untuk mempengaruhi pemilih, dan dia di SK-kan secara langsung ada dalam daftar SK tim kampanye KPU, maka dia akan menjadi jadi ya terjeratlah oleh pidana pemilu money politik. Tapi kalau dia sudah jelas memberikan uang dan dia mengakui tapi dia tidak termasuk dalam jajaran tim kampanye ataupun pelaksana ataupun calon, maka dia tidak akan terjerat pemilu. Beda dengan sekarang. Sekarang itu lebih luas dan saya kira ini potensi money politik ini lumayan banyak, tapi mudah-mudahan masyarakat paham lah seperti itu. Pemirsa, kita menyadari bahwa keberhasilan pesta demokrasi ini tidak hanya bergantung pada pengawasan yang ketat, tetapi juga pada sinergi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat. Dari penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, hingga masyarakat, setiap elemen memiliki peran penting dalam memastikan pilkada berjalan lancar dan demokratis. Lantas, sejauh mana komunikasi dan dukungan antara berbagai pihak dalam proses pilkada kali ini? Dukungan, saya kira keterlibatan masyarakat justru kami butuhkan ya gitu. Ini karena di Bawaslu sekarang ada istilah pengawasan partisipatif. Karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu ataupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu bukan hanya tugas penyelenggara saja. Kalau dibebankan kepada penyelenggara, yaitu terbatas. Contoh lah, penyelenggara pemilu kan cuma 3, ada Bawaslu, KPU, dan DKPP. Di Bawaslu paling personel berapa orang, tingkat ad hoc di kecamatan berapa orang. Kalau semuanya dibebankan di pundak penyelenggara, saya kira kesuksesan pilkada tidak akan terlaksana. Karena indikator suksesnya pelaksanaan kepala daerah adalah
adanya calon yang terpilih dan juga kondusif, tidak ada ekses setelah itu gitu ya, mungkin itu yang menjadi salah satu indikator. Nah, makanya kami perlu justru partisipasi daripada seluruh elemen masyarakat, bukan hanya dari stakeholder saja, tapi dari seluruh elemen masyarakat. Yang kami butuhkan apa? Ya, yuk mari bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan. Kalau di Bawaslu, dengan cara apa berpartisipasi? Dengan cara sama-sama melakukan pengawasan dan tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Nah itu, dan juga kami berharap bahwa masyarakat pun punya keberanian ketika misalkan dia tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran pemilu, dia berani untuk melaporkan. Nah, saat ini di Kabupaten Sukabumi mungkin ya masyarakat biasa itu, apakah karena faktor mereka tidak tahu bahwa itu pelanggaran atau karena faktor dia itu takut untuk melaporkan, sehingga jarang-jarang, kecuali misalkan pelaporan itu biasa terjadi oleh tim-tim sukses yang mana ya itu backup-nya jelas, tapi dari murni dari elemen masyarakat itu tidak ada. Dan saya kira partisipasi bukan hanya seluruh elemen masyarakat, ya mungkin dari para rekan-rekan jurnalis pun saya kira itu sangat kami butuhkan gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya edukasi berkenaan dengan proses pelaksanaan pilkada hari ini gitu. Dan itu kan tugas kita semua, karena kekurangan kita, warga masyarakat kita itu kan sebetulnya hanya sebatas dieksploitasi hanya basis suaranya saja tanpa diberikan edukasi politik gitu. Nah, makanya penting bagi kita, mungkin bagi kami di Bawaslu adalah melakukan edukasi apa yang menjadi pelanggaran pemilu ini dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, gitu. Mungkin dari rekan-rekan media pun bisa memberikan edukasi politik berkenaan dengan hal itu gitu, sehingga benar-benar masyarakat bisa merasakan meriahnya pesta demokrasi itu, bukan pesta perselisihan dan lain sebagainya. Setiap pelaksanaan pilkada selalu menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Sebagai pesta demokrasi, pilkada tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin daerah, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas dan persiapan yang memerlukan dukungan penuh dari segi anggaran. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu sangat krusial. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana kesiapan anggaran Bawaslu untuk mengoptimalkan kinerja sebagai lembaga pengawas hingga saat ini? Kalau yang saya tahu di Bawaslu untuk persiapan anggaran memang sudah siap ya, karena dengan beberapa kali pertemuan kita dengan pihak pemerintah daerah, walaupun ada sedikit kendala, tapi itu tidak menjadi persoalan dan tidak menyurutkan kerja kita. Karena saya kira mungkin untuk tahapan hari ini belum ada proses kerja yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk saat ini. Jadi berapapun anggaran sekarang yang diberikan oleh pemerintah daerah yang masuk ke kas di Bawaslu Kabupaten Sukabumi itu masih cukup untuk membackup seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu. Maka saya kira itu pasti akan kami optimalkan. Optimalisasinya seperti apa? Ya ketika misalkan kita membutuhkan anggaran untuk melakukan proses kerja pengawasan atau melakukan kegiatan, tapi misalkan anggarannya belum ada, ya pasti kami akan segera melakukan komunikasi itu kepada pihak pemerintah daerah. Tapi sampai saat ini saya kira masih stabil ya gitu. Ya mudah-mudahan sampai ke depannya pun stabilitas anggaran itu tidak mempengaruhi dan tidak menjadi kendala bagi kita dalam melakukan proses kerja pengawasan kelembagaan. Pemirsa, semangat demokrasi menggelora di seluruh wilayah, tidak terkecuali di Sukabumi. Pemilihan kepala daerah bukan hanya momen penting untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Dalam konteks ini, pesan kepada masyarakat yang terlibat sangatlah penting. Bagaimana peran serta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, khususnya masyarakat Sukabumi? Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin ya pertama, kami sebagai bagian daripada abdi negara yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah yang membutuhkan support dari seluruh elemen masyarakat. Itu mari bersama-sama kita kawal, kita jaga proses pemilihan kepala daerah ini agar bisa berjalan dengan sukses, berjalan secara yang menciptakan kultur pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukabumi
yaitu dengan kultur Sukabumi, aman, damai, tentram, tanpa ada perselisihan antar kelompok masyarakat walaupun berbeda pilihan. Sebetulnya substansinya itu sih yang diharapkan oleh seluruh mau itu penyelenggara ataupun mau itu dari pihak elemen stakeholder, semuanya pengen berjalan dengan kondusif. Nah, ketika kondusivitas proses penyelenggaraan pemilu ini, yaitu salah satunya adalah faktor kerjasama ataupun faktor terlibatnya seluruh elemen masyarakat. Makanya kami berharap masyarakat tidak hanya sebatas terlibat dari segi nantinya memilih siapa dan mencoblos siapa, tapi ikut juga berkontribusi dalam awal proses. Salah satunya adalah mari kita jaga jangan sampai proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Sukabumi ini banyak terjadinya pelanggaran. Mari kita kawal bersama-sama gitu. Yang pasti masyarakat jangan menjadi sebagai objek pelanggaran. Pemirsa, mari kita bersama-sama menjadikan Pilkada 2024 ini sebagai ajang demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Setiap peran dan partisipasi kita sangat berarti bagi masa depan daerah dan bangsa.